Kalau idola dulu lah mungkin ya. Mungkin agak, kalau buat generasi yang sekarang mungkin agak-agak nggak tahu siapa ya gitu ya. Generasi Z Alpha atau generasi Z malah angkatanku. Oke. Jarang banget. Tapi mungkin pernah dengar Olga Saputra gitu kan ya. Oh, komedian ya, itu kan. komedian, ya. Nah, itu salah satu, itu idola pertama lah. Idola pertama dalam dunia teater dan film-film. Karena entah ya kenapa ketika ngelihat beliau itu kayak seru banget, walaupun itu mereka semua main atau semua komedi, tapi kayak lepas banget. Nah, dari situ gitu. kayak kok keren sih, emang kayak gimana sih dunia kerjanya, mulai tertarik di situ. Oke. Selamat datang di Kabut Kebatinan, di negeri para pendongeng yang diselimuti kabut optimisme. Oke, luar biasa, hari ini saya berada di tempat yang bisa memberikan banyak inspirasi. Dan guest star hari ini adalah Juna. Oke, gimana Jun? Sehat Jun? Kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, Om. Kepanjangannya jenengmu siapa tuh? Harjuna Ali atau siapa? Bukan. Kalau nama asli itu Junior Francesco Leon Scambe. Oke. Tapi biasanya kalau di project-project atau kerjaan atau di panggung panggilannya kalau nggak Juna. Oh, Juna. Makanya orang tuh mesti ngomong Juna ki sopo gitu kan ini. Arjuna apa siapa gitu. Juna itu cuma panggilan aja sih. Biasanya kalau nggak dipanggil Juna panggilannya. Oh, Juna gitu. Marganya yang nulis sendiri ya, paling belakang sendiri. Iya, paling belakang. Marganya Kambe saya. Oh, Kambe. Comeback itu berarti pulang ya? Bukan. Oh, bukan. Luar biasa Jun hari ini. Kamu tak culik di ruang ini, tahu nggak sebetulnya itu? Salah satunya kita pengen ngobrol-ngobrol lah, ngomong kosong di sini itu. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Makasih banget juga Om udah diundang. Luar biasa itu. Kesibukannya apa Jun hari ini? Akhir-akhir ini masih sibuk dengan project-project musikal sih, karena kebetulan biasanya ruang-ruang yang aku sentuh itu biasanya pembuatan pertunjukan musikal atau ngajar. Dan juga kadang-kadang kalau ada yang menawarkan tuh biasanya film-film pendek, entah itu sebagai produksi atau main gitu. Oh gitu ya. Good. Oke. Sudah semester berapa nih berarti di situ? Aku kuliah di ISI sekarang alhamdulillah udah semester 8 Om. Udah mau skripsi ya? Iya, udah mau skripsi, cuma bismillah lah ya, tahun ini saya maju, tapi bukan akhir tahun lah saya pikir. Ya memang harus target ya. Iya. Kalau ke saya selama berproses itu memang harus dihadapi ya. Jadi gini men, ini salah satu guest star saya ini seorang generasi Gen Z. Aku bilang generasi Gen Z ya berarti ya? Apakah kamu generasi apa berarti? Gen Z sepertinya, karena kayaknya Gen Z kan 2000 ke atas ya. Oh, 2000 ke atas ya berarti. Oke, berarti masuk di generasi Gen Z berarti. Gen Z yang paling pertama. Paling yang pertama. Ya. Memang agak tergradasi juga ya kalau kita ngomong masalah Gen Z ya. Karena era itu gitu. Gini Jun, sudah berapa yang pernah kamu kerjakan di dunia, khususnya di teater itu? Film atau mungkin kolaborasi dengan siapa gitu? Kalau bilangnya sudah berapa agak sulit ya, karena aku sendiri itu Jun udah baru masuk di teater itu di 2018 dan itu masih kayak dalam sebuah komunitas sekolah ya. Komunitas sekolah di SMK, dan baru belajar tentang apa itu teater. Kemudian di 2021 dengan jeda beberapa bulan setelah magang lulus, akhirnya tertarik untuk fokus di teater. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau start benerannya di dunia seni itu di 2021. Tapi belajar dan kenal dunia seni itu terutama teater di 2018. Iya. Dan ya kalau dibilang merintis atau nyoba-nyoba di dunia ini kan pasti dari bawah banget ya. Apa-apa coba-coba ya. Jadi kalau bisa dibilang proyeknya masih dikit sih kalau yang benar-benar original atau ide konsep dariku sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi
Kalau boleh ngasih cerita dikit ya. Oh, mungkin ya. silakan, nggak apa-apa. Di 2021 itu pernah main di sebuah pertunjukan ketoprak. Hitungannya kayak naskah ketoprak tapi dibuat teater. Oh gitu. Teater tradisi, jadi ada campur bahasa tapi tetap Oke. pakai pakem-pakemnya Jawa, Jogja Oh, gitu. gitu. Oke. Itu di Taman Budaya 2021. Kemudian di 2023 itu saya coba nulis. Oh, sudah sampai ke nulis ya? Mencoba nulis adaptasi naskah ketoprak dibuat jadi naskah teater. Oh gitu ya. Naskah ketoprak guru saya tapi saya buat susunannya ke teater gitu. Oke. Jun, kembali lagi Pak. Gini Jun. Kembali di cerita ya. Sekarang kamu lakoni sebuah, kenapa kamu memilih teater jadi jalan saya gitu? Atau kamu mungkin dari kecil sudah wah asik di dunia keaktoran, atau kamu mengidolakan siapa gitu? Kalau idola dulu lah mungkin ya. Mungkin agak, kalau buat generasi yang sekarang mungkin agak-agak nggak tahu siapa ya gitu ya. Generasi Z Alpha atau generasi Z malah angkatanku. Oke. Jarang banget. Tapi mungkin pernah dengar Olga Saputra gitu kan ya. Oh, Komedian oke, ya, gitu kan. komedian, ya. Nah, itu salah satu, itu idola pertama lah. Idola pertama dalam dunia teater dan film-film. Karena entah ya kenapa ketika ngelihat beliau itu kayak seru banget, walaupun itu mereka semua main atau semua komedi tapi kayak lepas banget. Nah, dari situ gitu. kayak kok keren sih, emang kayak gimana sih dunia kerjanya, mulai tertarik di situ. Oke. Terus tadi apa, idola sama Punya referensi nggak artinya itu? referensinya ya itu mungkin yang mendorong lah. Oke. Selain idolaku adalah guru pertama di teater di SMK. Oh, di SMK. Oke. Jadi ada guru saya namanya Pak, aduh tiba-tiba lupa aku namanya, ngeblank. Tapi ada guru ekskul di mana dia ngajarin saya untuk belajar teater. Saya kan dari SMK itu dikenal sosok yang sangat cerewet, nggak bisa diem. Iya. Jadi kayak nggak punya sesuatu untuk saya tumpahkan omongan ini, terus keributan, kerewelan saya. Terus dari guru saya tuh nawarin, ini aja coba kamu main jadi tokoh ini, kamu main jadi tokoh itu. Dan pelan-pelan ketika sudah reda, mau nantang yang baru nggak, ditantang main tokoh Jalan ini, lagi tokoh ya, itu. gitu ya. Lama-lama jadi tertarik, jadi kayak seru juga ya belajar, entah itu produksi atau teaternya sendiri gitu. Ada keleluasaan, tapi juga dalam arti ada susunannya di sana. Ada urutannya gitu. Tapi secara, kita ngomong secara orang tua sendiri memang ada basic di seni juga di situ. Kalau dari keluarga saya nggak ada. Oh, nggak ada. Kebanyakan keluarga saya itu orang dari arsitektur, elektronika, Oh, lebih di sains ya. perhotelan. Oh, perhotelan. Oke. Tapi mungkin ada sih satu, tapi itu saya nggak terlalu dekat banget. Cuma ya dia itu juga barengan sama saya, tapi umurnya lebih tua dia. Itu om saya. Dia fokusnya sekarang kalau nggak salah di penulisan skrip film atau penyutradaran film. Indonesia berarti. Kuliah sebenarnya, kuliah tapi di luar negeri. Oh, di luar negeri. Iya. Di Jerman atau di mana gitu. Oh, gitu, seperti itu. Dari kecil berarti emang udah terobsesi di dunia Iya, film. karena sebenarnya dulu pas saya masih kecil, mungkin nggak tahu ya, ini keluarga saya juga nggak terlalu menyetujui pendapat saya. Tapi dari yang saya dengar dari cerita mereka, saya itu sampai sekarang pengidap autisme ringan. Oh. Dimana gimana ya? Ya kayak orang autis tapi saya masih bisa berkomunikasi kayak orang normal gitu. Cuma cara berpikir dan cara komunikasinya agak rancu, kadang-kadang berubah-berubah gitu. Terutama pas dulu saya kecil itu sampai TK, kalau nggak salah TK kelas 1-nya itu, TK kecil, TKA. Saya itu belum bisa ngomong. Iya. Ini tak ngerti. Kenapa itu? Faktor apa itu? Saya juga nggak tahu, keluarga juga nggak tahu. Dan itu akhirnya di terapi saya untuk bisa ngomong. Jadi katanya memang benar-benar ya, biasanya kan umur masih balita udah bisa 1 kata 2 kata gitu ya. Tapi di saya tuh masih nggak mau ngomong. Akhirnya di terapi dan saya bisa ngomong.
Cuma setelah itu kayak ngomongnya tidak bisa berhenti. Oh, Kayak terus rewel. ya. Terus akhirnya ya kadang-kadang untuk ditenangkan saya sering diajak nonton. Zaman 2010 kan belum ada kayak YouTube kenceng-kenceng gitu ya. Paling DVD lah, Oh, iya, CD paling banyak diputerin kalau nggak Power Ranger. kayak Masa gitu. kamu juga masa DVD juga berarti? Keluarga saya agak aneh sebenarnya, Oh, gimana iya. tidak mau utama di teknologi. Oh ya. Kita punya apa, kita pakai itu aja. Keluarga saya kan semua punya pemutar DVD lah, DVD gitu. player banyak. Dan koleksi DVD-nya mereka juga banyak Oke. banget. Akhirnya, ya itu saya nonton cuma dari DVD mereka. Oh, dari mereka. Heeh. Kadang muter Harry Potter, kadang kalau kasih hadiah beliin DVD-nya Power Ranger buat saya. Oh, betul. Terus masa-masanya kalau hari Minggu bangun pagi muter Indosiar atau apa, Film-film itu. nonton-nonton. Kamu yang masih ingat itu berarti film-film apa sih di usia kamu itu? Kalau zaman dulu kan masih ada Doraemon tuh. sudah Doraemon, legenda ya, itu. Doraemon. Mas kamu tuh berarti Avatar gitu berarti. Avatar ya Oh, masih sama ada seperti Avatar itu Avatar, berarti. SpongeBob gitu ya? SpongeBob, Naruto. Oh, Naruto. Zaman dulu ada Kamen Rider ini Satria Baja Hitam. Oh, kamu masuk di Satria Baja Hitam juga? Satria Masih Baja ingat Hitam tapi yang bukan generasi lawas, yang masa-masa pertengahan lah. ya? Oh, berarti ada Robo sama Bio itu berarti. Review saya masih nonton gitu, walaupun cuma beberapa episode habis itu Oke. udah dihapus kan, Oh, diganti sudah sama dihapus ya. itu. Bahkan saya masih ingat sampai SMP tuh selalu bangun pagi, Oke. ngumpul sama keluarga, nyalain TV cuma nonton drama Korea di TV. Oh, gitu. Kan zaman dulu banyak ya drama Korea Oh, iya, yang masih banyak. zaman-zaman kerajaan. Bahkan sampai hari ini ya Iya. masih banyak juga. Kan konsumsi kalau masyarakat sekarang itu. ada platformnya, websitenya. oke sih. Kalau zaman dulu kan yang nunggu yang harus didubbing itu. Iya, kan. pasti ya. Jadi nyalain TV, semua ngumpul sambil sarapan, sambil makan, nonton kayak telenovela juga nonton saya di situ. Tapi kan enak di zamanmu Junardi ini. Kalau saya kembali lagi ke flashback ke belakang itu zaman saya dulu itu banyak. Jadi kalau TV itu mesti temennya banyak itu berkelompok. Nah. Tapi zamanmu sekarang udah banyak platform yang kemudian Iya. mempermudah di situ gitu. Ini menarik Jun. Artinya langsung diketoprak tadi itu. Kamu asli mana sih Jun sebetulnya? Aku aslinya Balikpapan, Om. Kamu menguasai toprak. Toprak kan Jawa ya, saudara. Gimana ya? Berarti fase secara bahasa Jawanya sendiri. Campur sih sebenarnya karena Oh, berarti bukan sing pakem ya? Karena Oke. keluarga sendiri itu juga tidak terlalu kental di bahasa Jawa atau budaya Jawa. Oh. Karena kita memang keluarga yang mix. Jadi ibu saya memang secara darah itu lahir tanah Jawa ya, darah. Tapi kalau kelahiran di Medan. Oh, gitu. Terus saya juga besarnya di Jogja, tapi kan lahirnya aslinya Balikpapan saya. Jadi tidak fokus pada Jawa banget gitu jadinya. Oke. Malah kadang-kadang ngomong kalau lagi bercanda-canda bahasa Inggris keluar. Bahasa-bahasa yang bukan Jawa banget atau Indonesia banget gitu jadinya. Oh, gitu. Tapi kalau untuk dunia kembali lagi di dunia film sama keaktoran sendiri di daerah Balikpapan sendiri, apakah kemudian sama dengan daerah sini, Jun? Aku Yang tidak kamu lihat loh, artinya kamu proses tumbuhnya kan di generasi itu. aku tidak bisa bilang aku tahu ya Om ya, karena Oke. aku sendiri kan cuma paling 2 tahun setahun di Balikpapan dari lahir. Oh, Terus langsung pindah ke Jogja. Cuma dari yang aku dengar, karena akhir-akhir ini banyak keluarga dari Balikpapan ketemu cerita kalau di Balikpapan tuh ya secara seni yang bertahan cuma untuk kayak dunia film atau apa-apa itu yang masih nggak diambang wajar, tapi nggak diambang sangat prihatin gitu ya. Oh. Masih berubah-berubah lah. oh gitu. Karena ya jarang banget ya berita yang kalau aku dengar menggelorakan yang seni-seni di Balikpapan atau Kalimantan. Jarang banget diangkat gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk folklore daerah cerita rakyat itu, apakah kemudian di Balikpapan sendiri sering digemborkan itu di dinas kebudayaan itu? Kalau folklore pun aku kurang paham. Jadi ya ini yang tak bilang di mana kurang digelorakan. Jadi tidak banyak yang tahu kalau saya bilang. Karena termasuk saya pun, walaupun saya jarang di Balikpapan, tapi saya juga nggak tahu folklore apa di sana. Kamu tidak tahu secara Benar-benar sejarahnya di sana itu Nah, berarti? saya malah tahunya yang ada di Jogja, karena memang akhirnya di umur 2 atau 3 tahun saya udah di Jogja sampai sekarang. Jadi belum balik lagi ke sana.
akhirnya saya malah memperdalamnya yang apa aja yang ada di sini yang bisa saya sentuh gitu. Artinya kalau kita ngomong kamu sendiri sudah berapa tahun di Jogja, minimal kan tahu itu penguasaan secara verbal komunikasi Iya, bahasa Jawa itu. bisa dibilang saya paling lancarnya ngoko. Oh, ngoko gitu Jawa ya. ngoko. Kalau kromo sedikit. Sedikit ya. Oke, sekarang masuk di jobis berarti kamu tuh. Aku memperhatikan kamu salah satu generasi yang bisa mewakili generasi saat ini ya. Mungkin Masuk di ruang-ruang yang ekstra di sekolahan dan kerja bersama di beberapa sekolahan itu. Tantangannya apa sih? Jun? Kenapa kamu milih melakukan seperti itu, Jun? karena Kenapa kamu nggak buat platform sendiri terus kamu ya saya kan nengok TikTok banyak platform yang kemudian bisa mendukung itu, tapi kamu jemput bola di tempat-tempat sekolahan gitu seperti itu. kalau itu sih mungkin pertama dari pengalaman selama memijakkan kaki di dunia seni ya. Oh gitu. Dari awal aku belajar seni itu pasti jemput bola selalu dilakukan. Oh gitu ya. Mulut ke mulut pengajarannya selalu dilakukan. Atau bukan karena faktor prihatin ya di situ tuh dengan dunia pendidikan saat ini itu. Kalau prihatin pasti tidak mungkin tidak enggak. Oh, itu, iya. Pasti setiap saat Oke. kalau kita lihat kondisinya pasti sangat prihatin karena pertama tidak ada mungkin ya. Kalau aku nganggap masih dianggap remeh. Bahkan sampai sekarang walaupun kegiatan budaya di pendidikan tuh banyak banget di tahun ini sama tahun Oke, kemarin. betul. Tapi aku masih bilang bahwa kebebasan untuk belajar seni dan budaya belum ada. Oh gitu. Jadi ya. masih terfokus pada satu. Oh gitu. Terus aku masuk di beberapa sekolahan yang kemudian saya riset sendiri, itu kan ada ya tidak sesuai dengan job atau pengampu gurunya sih misalnya guru itu. Jadi guru kadang-kadang dari sekolah sendiri yang mengharapkan tuh di kesenian atau apa itu, cuman kebanyakan itu bukan di bidangnya itu. Itu gimana itu Jun, seperti itu? Nah, itu yang membuatku prihatin itu Om sebenarnya. Oh, Om. Jadi artinya nggak direvisi lagi atau kamu nggak pernah ngasih masukan karena kamu bersimpung di seni kan? kalau ngasih masukan sih udah kalau secara ke sekolah masing-masing sudah Ya, oke. di tempat saya bekerja atau Ya. ngajar itu pasti selalu ngomong kayak Ya. gitu. Tapi pada akhirnya kalau mau mengutarakan langsung ke yang atas itu pun agak susah karena pertama posisi, Oh, oke, pasti ya. posisinya. Yang kedua gimana ya? Sebenarnya pasti bukan hanya saya yang ngerasain itu. Oke. Banyak yang begitu Oke, dan bagus. itu kayaknya ada berita tentang demo-demo begitu, terus juga kritikan banyaklah di platform-platform TV, Oke. stasiun TV berita yang ngomongin kalau pendidikan seni dan budaya itu tidak maksimal karena gurunya itu diambil dari guru yang tidak fokus di sektor itu. Iya sih. Jadi kayak ya Karena lebih fokus di administrasi daripada administrasi satu atau mengampu sebagai guru itu. jadi Jadi hilang mungkin marwah dari guru sendiri sudah mulai terkikis ya dengan kalau seni. marwahnya ada tapi apa yang mereka bawakan, apa yang mereka ajarkan itu belum. Oh belum sampai gitu. Nah, jadi kayak ya itu yang terkikis itu jadinya di situ, yang belum terlihat apa yang mereka ajarkan di situ hilang udah. Oh. Jadi misalkan saya guru matematika Oke, diminta ngajar seni pertunjukan teater. Ya dia cuma ngasih tahu dasarnya tapi tidak paham dasarnya. Walaupun sudah belajar. Klise berarti. Ya. Tujuannya Kompleks. akhirnya dia nggak marwah itu yang harus diajarin terkikis. Oh gitu. Dan akhirnya pelan-pelan ya udah Fungsi akademik berarti kan bertanggung jawab atas seperti itu berarti. bisa dibilang begitu dan guru-guru ekskul lainnya juga pasti bertanggung jawab di Oke. Nilai. Tapi ada semacam sebuah komunitas nggak sih, Jun? Artinya untuk guru-guru ekstra yang kemudian masuk di ruang-ruang sekolah itu. Jadi menghibur lah. Artinya saya pernah masuk juga dan saya pernah tanya juga, tapi dia lebih spesifiknya di apa namanya ekstra march drum band itu. Lebih ke seperti itu. Mereka tuh punya ikatan. Jadi membentuk sebuah himpunan. Jadi teman-teman yang mereka sama secara profesinya itu dihimpun gitu. Tapi kalau di dunia apa namanya teater sendiri yang kamu dalamin di sini, apakah kemudian sama kamu buat sebuah komunitas itu? Kalau komunitas berhubungan dengan pendidikan teater ya, Oh iya yang kamu. Ya. setahu saya belum ada. Oh belum ada itu. Karena menurut saya salah satu faktornya adalah adanya kelompok teater sendiri, Oh gitu. sanggar teater, studio teater. Oke, guys. Jadi kesannya adalah jika kita membuat ikatan lagi kayak ngapain? Kita punya ikatan yang tidak terlihat, tidak usah dijelaskan. Oke. Yaitu kelompok-kelompok teater yang sering bekerja sama itu sudah jadi ikatan. Oke sih. Pada akhirnya yaitu
Tidak seperti kayak kalau misalkan Merpati Putih atau Tapak Suci itu kan mereka punya ikatan kayak ikatan pencak silat gitu. Oh iya, atau kuat ya. Mereka punya kelompok sendiri. Tapi kalau teater itu setahu saya terutama di Jogja itu belum ada kayak manajemen khusus yang membawai semua teater itu. Karena mereka lebih ke kekeluargaan. Oh, lebih ke ikatannya. seperti itu ya. Nggak, artinya kamu masuk di ruang-ruang seperti itu, apakah kamu menggunakan SOP yang sudah ada di setiap sekolahan itu, atau kamu bawa SOP sendiri untuk kerjasama di situ? 50-50 sih, setengah-setengah. Jadi kayak misalkan tetap ada SOP dariku, tapi Ya. aku lihat dulu apa yang mereka minta di SOP mereka. Oh, Jika ada yang sama, oke, samain. Jika ada yang beda, tak tanyakan. Oh gitu ya. Kayak salah satu sekolah yang saya ajarkan, SOP mereka itu harus berdasarkan budaya. Oh gitu ya. Sedangkan saya kan seni dan budaya, jadi kayak benar-benar ada kebebasan seninya. Oke. Jadi saya tawarkan, saya bisa budaya tapi tidak maksimal. Yeah. Kalau misalkan benar-benar tradisi budaya, tapi saya berani modernisasi seni budaya, Kolaborasi. kolaborasikan Oke. kayak gitu. Dan sekolah akhirnya asalkan tidak terlalu modern, aman gitu. Oh gitu. Itu kalau misalnya di sekolahan itu kan kadang kalau yang sekolahan seni ya oke sih, nggak masalah ya. Tapi terkendalanya sekarang kalau misalnya sekolah yang di luar seni itu gimana Jun untuk membuat secara manajemennya itu? Manajemennya sendiri sih pasti kalau ekskul itu dasarnya adalah terutama ekstrakurikuler ya. Iya, oke. Ekstrakurikuler itu kan pasti dibawahi oleh sekolah. Oke. Dalam arti pasti manajemen akan dipegang anak-anaknya. Oke. Atau gurunya. Oke. Sebagai pengajar ekskul lah ya. Oke. Saya tuh lebih ke fokusnya mengajarkan urutannya. Oh, urutannya. Oh. Jadi apa yang harus dilakukan dalam manajemennya ini, pembagiannya bagaimana, itu yang nanti saya harus ajarkan sama terapkan di situ. Oh gitu. Ya. Itu untuk goalnya apa sih, Jun? Aku bingung sih. Kalau di yang sekolah sendiri itu, artinya kan setiap satu semester sendiri kan ada goalnya. Yang kamu tawarkan sendiri apa goalnya itu? Kalau aku yang saya tawarkan adalah belajar untuk, kalau secara lapangannya terapannya belajar untuk membuat manajemen yang bisa untuk membuat event atau acara. Yang Aku lihat juga untuk peminat itu kan hubungannya dengan minat bakat anak ya, artinya lebih ke situ sih. Nah. Nggak, kamu membatasi nggak sih Jun, atau ada seleksi tertentu gitu? Mungkin. Sebenarnya kalau versiku sebagai ini tidak pernah tak batasin. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka tertarik, mereka akan belajar sendiri. Oh gitu. Nah terus misalnya gini, ini kita kan target nih, nggak mungkin satu hari atau satu minggu itu kamu berkala di situ terus ya, Iya. berapa tempat itu. Minggu ngunci supaya anak-anak tidak putus loh. Kadang-kadang kan yang kejadian kan seperti itu. Iya sih. Itu tuh gimana metodenya, Jun? Kalau mutusin itu agak sulit ya. Iya, kamu Soalnya- itu kamu, iya benar. Ya. Misalkan gini, ini kan saya ada salah satu tempat saya ngajar itu, Ya. itu karena itu pun diterima karena pertama itu udah tradisi di kelompoknya. Oh, masih tradisi. Jadi bukan bentuk pertunjukan atau seninya yang tradisi, tapi sistemnya agak tradisi. Jadi punya ritual sendiri di mana pengajarnya itu harus dari lulusan yang ikut kelompok itu sebelumnya. Oh, masih harus. Ha-ha. Oh, iya. Dan kebetulan guru saya yang saya ceritain SMK itu Iya, kan oke. mau pensiun dan tidak ada dari murid-muridnya yang mau menggantikan. Oke. Nah, akhirnya saya yang ditunjuk karena pertama saya satu-satunya yang muridnya yang masuk lolos di mahasiswa seni. Seni Yang teater. dimaksud ditunjuk itu piye itu? Karena harus ngikuti korporat juga dari kepala sekolah juga. Iya, nah itu kan makanya. Jadi yang ditunjuk sama guru sebelumnya dan sama sekolah. Oh, oke. Jadi harus ada persetujuan dari dua tempat itu. Oh. Emang karena itu kayak sudah dari awal sekolah itu muncul susunannya begitu untuk teaternya gitu. Lah, mengatasi kembali lagi ya, mengatasi anak-anak yang mereka tidak sampai ke goal itu gimana sih? Nah, itu berhubungan sama itu sih sebenarnya. Jadi agak susah karena supaya mereka tidak putus itu pastikan harus membangun ikatan dulu antara murid sama guru. Lebih manajemen lagi, oke. Terus Tapi pada akhirnya kan sekarang di generasi sekarang kalau Oke. saya bilang agak susah membangun seperti itu. Karena fokus utama murid akhirnya bukan modelnya mencari relasi dan teman ataupun koneksi, oke. tapi lebih mencari profit. Entah itu uang atau ilmu.
Kok tadi miris banget aku lihat seperti itu. Karena itu yang saya rasakan. Jadi 3 tahun saya ngajar ini, Oke. dari 3 generasi yang baru bertahan itu baru satu. Baru satu. Oh, gitu. Dan itu pun mereka bertahan karena profit saya ke mereka itu Oke. cukup besar menurut saya. Oh, gitu. Terus terkait untuk events di Tukul, apakah kemudian dari sekolah itu memfasilitasi atau kamu mencoba untuk gawe EO lah, artinya golek biar anak-anak juga belajar untuk bagaimana manajemen gitu, atau kamu sendiri yang memang bekerja di situ di EO itu? Sebenarnya kalau fasilitasi pasti kalau menurut saya mengharuskan sekolah karena pertama tugas saya adalah mengajar, yang kedua ketika memang saya ditunjuk sebagai seorang pengajar, Oke. berarti yang saya harus kasih itu beneran ilmu saya, pengalaman saya, Iya gitu. bukan uang saya pertama. Iya pasti gitu. Nah, jika sekolah meminta sesuatu yang lebih, tapi dengan fasilitas terbatas, maka saya akan tembak mereka untuk mengatakan, kalau gitu fasilitasi saya, Oke. entah itu dari alat ataupun uang. Alat tidak mencukupi, berarti uang aja. Akan saya utak-atik idenya, uangnya. Oke. Kita press bareng-bareng, yang penting hasilnya sesuai keinginan. Ya kayak menuruti permintaan klien lah gitu. Oh, lebih ke situ berarti. Iya. Ada kesepakatan di situ. Ada berarti. kesepakatannya, Oh, ada gitu. kayak syarat persyaratannya. Oke, saya balik lagi ke tetap lebih ke progresnya tetap di manajemen di ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler menurut Karena saya. kamu sendiri belum selesai juga untuk melanjutkan di masih semester berapa? Masih semester 8 saya. Sudah mau skripsi berarti. Iya, ya? udah mau skripsi. Oh. Insya Allah tahun ini saya selesaikan. Nah, terus kayak gini men, sekarang balik lagi di mental ya, mental anak itu. Nah, itu gimana bro? Maksudnya mental anak-anak saat ini gimana tuh? Ini real loh, kompleks loh saat ini tuh. Dikit-dikit nerada di karpe terus meridel lungo gitu. Kamu mengatasi itu, kamu pakai tim atau kamu bekerja sendiri sih? Kalau untuk ngajar ya, Ya, untuk oke. ekstrakurikuler, terkadang ketika saya merasa oke saya bisa ngambil, saya ambil sendiri semuanya. Oh gitu. Tapi ketika saya tidak kuat, kayak aduh, kalau saya pegang semua nggak mungkin ini. Oh bobrok berarti. Saya tarik dari kenalan saya untuk jadi tim saya. Kenapa kamu nggak handle teman-teman yang satu angkatan kamu itu kan lebih mempermudah artinya itu sama-sama terjun merasakan atmosfernya di situ gitu. Kamu nggak coba untuk membuat sebuah manajemen di situ? Nah, kembali lagi ke yang tadi saya bilang bahwa sekarang itu semuanya itu tidak modelnya mencari relasi atau koneksi, Oh gitu. tapi lebih ke profit. Oh lebih ke profit. Ya, berarti. jadi kenapa jadi susah bantuin saya? Pertama adalah mereka menunggu mutualismenya dari saya itu kayak gimana. Oh. Apa gitu. sih yang bisa saya kasih ke mereka? Progres gitu. Entah itu uang, entah itu apa gitu. Tapi pasti yang ditunggu itu. Kalau saya nggak bisa ngasih apa-apa, walaupun saya udah melas-melas minta tolong, mereka juga nggak bakal bantu kayak gitu. Ujung-ujungnya juga ke angka. Kalau nggak ke angka, balas budi kayak gitu. Padahal Budi sendiri sudah keluar sama Wati. Iya beda, aduh. Ceritanya bagus nih. Jun, saya terima kasih banyak artinya sudah meluangkan waktu di sini. Kalau kita ngomong sebetulnya bisa berapa periode ya? Panjang. Iya, lebih panjang seperti itu. Tapi saya terima kasih banyak atas waktunya. Intinya dari sebuah pendidikan itu dibutuhkan sebuah trigger ya. Kamu salah satu trigger itu. Jadi pendidikan menurut saya adalah tombak untuk untuk kelangsungan kita terhadap isu sosial. Iya, yang pasti kalau saya terakhir mungkin ya, kalau bisa itu pendidikan dan pembelajaran tentang seni budaya itu coba diterapkan yang sama, terutama manajemennya sama ratakan. Itu tanggung jawab berarti ya. Bismillah saya usahakan. Iyalah. Saya juga masih belajar untuk mengembangkan manajemen ini, mengembangkan pembelajaran ini, betapa pentingnya teater. Karena pada akhirnya teater bukan hanya untuk tradisi doang, Oh ya. tapi untuk belajar bagaimana mengatur, memanage, terus juga belajar menjadi manusia yang lebih baik kayak gitu. Oh, baik. Oke, Bro, karena hubungannya dengan waktu dan durasi juga di sini. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi walaupun cuma seperti sak benih apapun itu ya kan. Minimal bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang kita setidaknya bisa dilihat lah dari teman-teman pemerhati kesenian di situ. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan urusannya. Amin. Oke, mungkin dari saya terima kasih banyak. Salam sehat. Di Kembol aja mendasar, di gua aja kemerosak.